Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Nisa Hoirina. Di sini sesuai judul aku akan sharing tentang pengalaman pribadiku di mana aku pernah mengalami 3 kesalahan dalam mempersiapkan pernikahan. Yang tujuannya dengan aku sharing ini 3 kesalahan yang aku lakukan dulu tidak berefek ke kalian nanti dalam mempersiapkan pernikahan. Karena jujur kalau diingat tuh kayak nyesel-nyesel gitu ya, tapi nggak mungkin kan ngulang nikah gitu kan. Nah, kalau bisa flashback ke zaman ketika aku nikah dulu 2 tahun lalu, aku pengen mempersiapkan lebih mateng lagi, lebih detail lagi. Untuk itu, kalian yang mau menikah, khususnya menikah di rumah ya, karena kebanyakan di gedung. Selain hemat budget juga memang memenuhi tradisi dari keluarga aku kalau menikah itu sebaiknya memang di rumah. Kesalahan pertama yang aku lakukan adalah membeli barang seserahan yang mubazir alias tidak terpakai. Sebenarnya kita itu sudah hidup di zaman yang lebih mudah, lebih enak ya sebagai perempuan. Karena kalau zaman dulu kan seserahan bener-bener murni dari pihak laki-laki yang membeli, yang memilih. Tapi kalau zaman sekarang, kalau pihak perempuan ikut memilih seserahan, ikut membeli seserahan, itu sesuatu hal yang wajar gitu. Jadi udah kayak hal yang lumrah kalau zaman sekarang. Untuk itu, sebagai perempuan mempunyai hak memilih apa saja yang kita inginkan, yang nantinya sebagai wujud seserahan oleh pihak laki-laki, itu adalah kesempatan emas, kesempatan yang berharga banget gitu. Kamu harus benar-benar jeli mengelis apa aja yang benar-benar kamu butuhkan. Ketika kamu sudah punya list nih, misalnya parfum, lotion, ataupun perlengkapan mandi, dan lain-lain. Setelah itu tentukan mau merek apa, mau brand apa. Misalnya make up kan ada banyak brand. Nah, itu kamu tentukan secara spesifik. Waktu itu aku meminta make up, meminta skincare, bukan brand yang biasanya aku pakai sehari-hari. Dengan tujuan apa? Karena aku berpikir khawatir budgetnya terlalu meledak, sehingga memberatkan pihak laki-laki. Padahal sebenarnya hal ini bisa kita obrolin baik-baik. Misal aku ingin meminta seserahan ini dengan budget mungkin estimasinya segini, kira-kira dari pihak kamu gimana gitu. Harusnya ada obrolan seperti itu. Kalau memang dari pihak laki-laki, wah ini sepertinya cukup berat gitu. Nah, kamu bisa menurunkan brand yang grade-nya lebih bawah atau mengurangi kuantitas. Jadi misalnya kalau make up, satu set make up terdiri dari 10 jenis make up. Misalnya budgetnya suami nggak ada 10 jenis make up, kamu pengen brand A, kamu bisa mengambil 5 jenis make up aja. Jadi nggak perlu 10 semuanya gitu. Nah, kesalahanku dulu adalah ya udah aku kayak nggak enak gitu minta brand make up yang mahal-mahal ya, dalam tanda kutip mahal. Nggak enak minta brand make up yang aneh-aneh gitu. Jadi aku minta brand make up yang memang sudah lumrah, sudah lazim. Dan dengan harapan itu tidak memberatkan pihak laki-laki. Padahal itu hanya pikiran aku saja. Aku takut kalau memberatkan. Aku tidak membuka komunikasi, aku tidak menanyakan kira-kira ini sesuai enggak dengan budget dan lainnya. Nah, kesalahanku ada di situ. Jadi ini jangan sampai menimpa kalian. Ya udahlah, aku memilih brand ini. Yang terjadi make upnya nggak kepake, sampai kadaluarsa nggak kepake. Dan itu mubazir banget. Memang penting banget sebelum kalian menikah semuanya itu terbuka, baik dari hutang, kalian punya hutang enggak, minjemin orang enggak, punya angsuran enggak, itu sangat-sangat penting, termasuk hal sekecil detail seserahan. Jangan sampai kayak aku, pikiran-pikiran kita sendiri yang menjadikan kita itu terbatas dalam berkomunikasi gitu. Jadi kayak aku, ya udahlah, aku wes terima mendapatkan seserahan ini. Aku meminta seserahan ini pun atas kehendak aku sendiri dengan tujuan biar pihak laki-laki ini tidak terberatkan. Padahal sesungguhnya kita tahu kalau pihak laki-laki ini berat dari mana? Dari pikiran kita sendiri. Gitu ya guys ya. Jadi harus secara terbuka. Yang kedua adalah pentingnya tes kesehatan sebelum kita menikah. Ini sangat penting banget. Kenapa aku bilang penting? Karena menikah adalah harapannya sekali seumur hidup ya guys ya. Kita bisa langgeng sampai kakek nenek, sampai buyut gitu ya. Memang harapan semua orang seperti itu. Untuk itu tes kesehatan ini penting. Tes kesehatan ini juga menjadi salah satu syarat kalau pernikahan kita ingin didaftarkan di KUA. Jadi kalau kita ingin menikah secara sah, kalau di daerahku di Jepara, Kabupaten Jepara itu memang harus melampirkan tes kesehatan. Nah, apa saja yang dites? Banyak banget. Dari mulai kalau kita masih gadis nih, kita harus dites urin ya untuk menentukan apakah kita ini benar-benar masih
negatif ya untuk hamilnya. Jadi pihak KUA tidak mau menikahkan kalau kita dalam keadaan hamil. Terus yang kedua adalah tes HIV/AIDS. Ini penting banget ya, karena HIV/AIDS kan menular dalam bentuk hubungan intim gitu ya. Jadi ini sangat penting banget. Terus tes-tes penyakit-penyakit menular lain, hepatitis dan lainnya itu kita dites semua. Tes urin, tes darah, semuanya kita dites. Dan alhamdulillah waktu itu aman. Kronologinya ini juga ketika aku tes kesehatan ini mepet banget waktunya. Kenapa bisa mepet? Karena aku nggak tahu infonya. Jadi aku pikir waktu itu kan aku tinggal di Jogja kan, dan memang aku sama calon suami itu ketemu memang seringnya di Jogja. Jadi aku pikir ya udahlah tes kesehatan di rumah sakit manapun bisa. Ternyata pihak KUA Kabupaten Jepara itu harus tes kesehatannya itu di puskesmas di kecamatan domisiliku gitu. Jadi nggak bisa sembarangan tes di puskesmas manapun ataupun di rumah sakit manapun. Nah, di sini pentingnya kita menggali info sedetail-detailnya tentang syarat-syarat pernikahan. Nah, di situ aku tahu dari mana? Dari temenku yang kebetulan nikahnya itu deketan sama aku, dan dia juga domisilinya kayak aku di Jepara. Aku nanya-nanya gitu, dan aku sempat sotoy gitu ya, sempat sok tahu harus di puskesmas di kecamatan Jepara ya gitu. Oke, dan kebetulan di kecamatan aku itu ada 2 puskesmas, dan aku milih puskesmas yang kayak deket sama jalur Pantura Jogja. Dan ternyata nggak bisa, sudah ditentukan kalau wilayah ini tesnya harus di puskesmas ini. Jadi nggak bisa asal di puskesmas yang kita pilih, harus puskesmas yang sesuai dengan wilayah kita kayak gitu. Aku kurang tahu, aku nggak tahu detailnya seperti apa kalau di daerah kalian, tapi yang aku alami 2 tahun lalu seperti itu. Tes kesehatan di KUA kecamatan itu dengan biaya tesnya itu lebih murah teman-teman. Jadi dengan tujuan meringankan para calon pengantin. Jadi tujuannya sebenarnya baik, tapi memang agak repot sih, kayak harus pulang kampung gitu kan. Cuma nggak apa-apa, aku pikir-pikir, karena ketika kita nikah, kita pun butuh pulang kampung, nggak hanya untuk tes kesehatan, tapi untuk mengurus semua pernikahan. Seperti yang pendaftaran di KUA, pendaftaran di KUA pun nggak bisa diwakilkan, jadi kita harus daftar sendiri, kayak ditanya-tanya, diwawancara, ini bener nggak calon suami kamu, ini bener nggak calon istri kamu, kayak diwawancara gitu. Dan sebenarnya untuk formalitas sih, tapi menurut aku itu penting gitu. Jadi memang tes kesehatan kita harus jeli, harus pahami ini bisa di semua rumah sakit, semua puskesmas, ataukah harus di wilayah sesuai kecamatan kita. Nah, untuk itu kalau tes kesehatan ini jangan sampai kayak aku ya, karena aku dulu udah ke rumah sakit Jogja, nggak bisa. Udah ke puskesmas di wilayah kecamatan, ternyata nggak bisa, dan harus di puskesmas wilayah yang sudah ditentukan oleh KUA, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, dulu karena aku kayak terlena mengurus pernikahan yang terlalu aku kesampingkan, jadi kayak aku tuh fokus bisnis gitu kan, fokus ngurus mengembangkan putih, termasuk urusan yang paling penting aku sampai kayak kelupaan gitu loh, kayak untuk custom aku akhirnya milih beli jadi, yaitu cincin. Aku milih cincin beli jadi, dan memang kalau ukuran jari ini kan unik-unik ya orang. Jadi ada yang aku suka modelnya, ukurannya nggak ada. Ukurannya pas, modelnya nggak suka gitu. Jadi dulu dilema aku seperti itu, hingga akhirnya aku milih cincin ya udah seadanya, yang penting ada cincin gitu. Begitupun cincinnya suami, ya udah seadanya, yang penting pakai cincin dulu, yang penting ada simbolisnya dulu. Sehingga cincin nikahku tuh kayak aku nggak suka sama cincin ini, tapi harus aku pilih karena sesuai dengan ukuran jariku, yang paling sesuai itu ini gitu kan. Hingga akhirnya waktu itu beberapa bulan setelah nikah aku juga kayak tuker cincin, aku ganti cincin karena aku nggak suka sama modelnya dari awal. Dan ternyata aku nggak tahu, waktu itu aku nggak tahu kalau ternyata ada custom cincin sesuai jari kita. Itu benar-benar aku taunya setelah nikah, dan baru-baru ini aku baru tahu, dan itu sangat memudahkan kita sebagai pengantin. Apalagi kayak jariku ini kan kayak besar tapi pendek gitu loh. Jadi apa ya, butuh cincin yang ukurannya agak besar tapi harus pas. Pokoknya unik lah cincin yang sesuai dengan jariku. Untuk itu aku akhirnya kenal sama Yuka Jewelry. Awalnya aku memang taunya dari Instagram ya, kok ini berseliweran para artis, para influencer pakai Yuka Jewelry. Yuka Jewelry ini apa? Hingga akhirnya aku kepo kan, oh ternyata ini adalah custom cincin menikah ya. Memang dia tuh spesialis untuk cincin-cincin couple gitu ya. Jadi sudah disesuaikan. Kalau yang kita wanita nanti bisa ada emasnya, ada kadar emasnya. Tapi kalau yang laki-laki itu tidak ada kadar emas, karena kan laki-laki haram ya memakai emas. Kalau yang laki-laki itu biasanya dikasih palladium atau platinum atau silver. Ini di sebelah aku ya, yang dari tadi kalian lihat itu apa sih Yuka
Yuka Jewelry. Nah, ini aku akan jelasin sesuai yang aku pakai juga ya. Yang aku pakai ini juga dari Yuka Jewelry. Ini aku juga custom karena aku memang suka cincin kawin atau cincin nikah itu yang klasik kayak gini. Jadi kayak sampai nanti kakek nenek ataupun sampai tua tuh kayak ya udah long lasting gitu loh, nggak modelnya aneh-aneh. Dan ini memang model yang simple tapi di jari tuh jadi manis banget. Ini juga custom sesuai jari aku, suami juga ada. Tapi di sini aku juga punya beberapa sampel cincin dari Yuka Jewelry. Tapi kalau detailnya aku saranin kalian langsung aja datang ke store-nya, ada di Kota Gede Yogyakarta, ataupun cek Instagramnya, pasti lebih detail banget. Kalau ini, kalau kalian lihat, ini tuh unik banget. Aku bener-bener baru lihat cincin dengan tipe seperti ini. Ini adalah cincin soliter dengan permata black onyx. Wow, namanya aja udah kayak menarik banget ya. Dan kalau ini untuk yang desain untuk yang cowoknya ya, cowok ini simple. Kalau misal kalian pengen yang cowoknya ada permatanya, itu juga bisa di custom. Misalnya kalian lihat referensi cincin di Pinterest, kadang kan kita kayak lihat di Pinterest, di referensi mana-mana tuh, wah bagus ya, nyari di toko, seantero toko tuh nggak nemu-nemu. Ini kalian tuh bisa custom. Kalau lihat inspirasi di Pinterest, mau custom model, custom ukuran, custom bahan, custom harga, semuanya bisa. Harganya itu start 700.000, itu udah dapat sepasang. Menurut aku tuh worth it banget, apalagi kalau kalian mau nikah sederhana, itu juga bisa dengan budget yang kalian punya, itu sangat bisa banget. Selain itu, biasanya kalau aku beli cincin ya, biar lebih berkesan, itu tuh aku kasih ukir nama. Misalnya kasih nama kalian sama pasangan kalian, itu tuh bisa banget. Karena kayak merasa, wah ini lebih berkesan ya gitu. Selain itu juga bisa repair, ini yang paling penting sih, repair resize ya. Jadi bisa dipermain untuk size-nya digedein atau dikecilin. Karena kan kalau misalnya nih sekarang BB aku lagi segini, mungkin aku nanti turun BB, jari aku mengecil, cincinnya longgar, ini juga bisa dipermak, dikecilin. Kalau nggak di Yuka tuh aku yakin tuh nggak bisa ya, karena memang ribet guys. Aku sendiri kayak jualan baju, kayak kalau nangani resize, nangani potong, itu tuh kayak lebih ribet daripada nangani orderan baru. Tapi di Yuka ini telaten banget, dia bisa nerima untuk resize dan repairnya. Dan yang paling penting adalah kalau kamu beli cincin emas ataupun apapun yang berbahan emas, pastikan bisa dijual lagi. Karena ini penting banget guys, apalagi cincin nikah ini adalah suatu hal yang sakral. Tapi kalau seumpama amit-amit gitu ya, kita dilanda kekurangan dan harus menjual perhiasan kita, salah satunya cincin nikah untuk menyambung hidup. Itu tuh pernah loh kejadian di ibu aku dulu ya. Jadi ibu aku dulu tuh pernah gadein cincin nikah untuk makan gitu. Nah, itu kan sesuatu yang bisa menolong ya, cincin nikah kita bisa menolong untuk digadaikan sehingga kita bisa makan. Nah, ini juga harus kamu pastikan cincin nikah ini bisa punya nilai jual, walaupun entah digade ataupun dijual lagi. Nah, di Yuka Jewelry kalau kamu beli, jangan khawatir karena ada suratnya dan bisa dijual lagi. Kemarin kan aku sempat main ke store-nya Yuka Jewelry dan itu lengkap banget. Selain cincin, aku tuh kecantol kalung. Itu tuh bagus-bagus banget. Cewek-cewek kalau ke sana pasti menangis ya kalau kata orang TikTok, karena semuanya tuh bagus-bagus, apalagi cincinnya tuh pasti kalau kalian mau nikah itu kayak bingung gitu loh, mau milih yang mana yang paling bagus untuk nikahkan kalian. Nah, dalam mempersiapkan pernikahan tentu saja butuh banyak waktu, tenaga, dan juga dana. Jangan sampai pernikahan yang sudah kita dambakan, yang sudah kita persiapkan itu menjadi kurang maksimal gitu loh, karena kesalahan-kesalahan kecil. Karena menikah itu sesuatu hal yang sakral, untuk itu kita perlu persiapkan dengan matang-matang. Nah, untuk itu kalian yang mau melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini ataupun tahun 2022 ini, namun tabungannya minim, tapi kalian ingin melangsungkan ibadah pernikahan, ada kabar gembira. Kalau aku bersama Yuka Jewelry akan mengirimkan satu set cincin pernikahan plus gaun putih yang bisa kamu gunakan untuk akad ataupun tunangan. Syaratnya mudah banget, tinggal komen di YouTube ini ya, dengan cara ceritain perjuangan kamu dalam mempersiapkan pernikahan, kemudian cerita persiapan pernikahan kamu seperti apa, kemudian bisa kamu tulis nama dan juga email kamu di sini ya. Nanti yang beruntung ataupun yang memang ceritanya relate banget dengan kita semua akan kita pilih, akan kita hubungi, dan akan kita kirimkan satu set cincin Yuka Jewelry
putih plus 1 gaun putih. Itu dia 3 kesalahanku dalam mempersiapkan pernikahan. Harapannya pengalaman yang baru saja aku ceritakan tidak terjadi di kalian, dan semoga kalian yang mau melangsungkan pernikahan lancar ya, dilancarkan semuanya, dan ketika sudah menikah menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Itu aja, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.